Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 25 Maret 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG ditutup merah minus 1,55% ke level 6.160 untuk indeks IHSG. Bahkan tadi di sesi pertama ya itu sempat turun cukup dalam hampir 5%, 4%-an lebih untuk IHSG. Hari ini tadi sempat mendekati area support kuatnya di 5960-an ya. Semoga aja sih minggu ini nggak jebol di bawah itu, soalnya kalau sampai jebol di bawah supportnya ini, nggak tahu ini kira-kira harga terendahnya ke level berapa ya. Ini hitungnya udah cukup dalam banget loh untuk indeks IHSG. Jarang-jarang koreksi sedalam ini ya, ini dan ya hitungannya udah cukup dalam ini untuk indeks IHSG. Jadi untuk besok sih coba kita lihat dulu untuk transaksinya ya. Hari ini tanggal 24 Maret secara keseluruhan masih di distribusi asing, walaupun untuk hari ini ya sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya asingnya keluar, masnya nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank BRI, keluar 238,5 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank Mandiri, net buy 105,3 M. Yang paling liquid BBCA ya, hari ini BBCA sebagian asing masuk, sebagian keluar, dan nilai transaksinya cukup rame, cukup liquid hari ini 2,6 triliun dan asingnya net sell cuman 230 jutaan aja. Jadi ya banyak buyer masuk ya, kemungkinan hari ini di saham BBCA nanti kita akan cek. Untuk besok sih untuk indeks IHSG ya, semoga saja ini nggak jebol sih. Ya mungkin kalau turun supaya masih di sini, cuman kalau melihat hari ini ada perlawanan naik yang hitungannya lumayan kuat, mudah-mudahan aja untuk besok hijau ya. Kita lihat aja di awal market sih. Kalau di awal market merah, mending kalau mau entry lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Resistennya masih cukup tinggi, masih di 6690-an dan supportnya di 5950. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI. Bank BRI hari ini tadi RUPS ya, mungkin buat teman-teman yang ikut bisa ditulis di kolom komentar kira-kira bagi dividennya berapa. Kalau nggak salah sih mungkin di atas 200-an ya, mudah-mudahan. Dan kalau kita lihat untuk teknikalnya ini sideways untuk BBRI hari ini cukup volatile, sempat naik lumayan tinggi, sempat turun juga cukup dalam ya. Tadi harga terendahnya ada di 3.500-an, 3.520 dan sempat ke 3740 harga tertinggi hari ini ya. Jadi volatilitasnya lumayan tinggi untuk Bank BRI hari ini, dan menjelang close market merah turun ya, menjelang close market itu turun ke 3610. Secara keseluruhan masih ditutup minus 2,43%, walaupun tadi sempat hijau cuma ditutup minus ya. Untuk besok sih kalau kita lihat transaksinya hari ini di distribusi asing lumayan banyak, bahkan paling banyak ya hari ini asing itu keluar di saham Bank BRI sebanyak 238,5 M. Jadi untuk besok sih mungkin ini ya, coba kita lihat ya Bank BRI. Yang masuk siapa hari ini tanggal 24 AK yang masuk, dan kalau kita lihat BK-nya malah jualan, nggak banyak sih, 12 M ya, maksudnya masih pegang, masih hold cukup banyak untuk BK di saham Bank BRI. Jadi semoga aja masih bisa jaga harga supaya Bank BRI ini nggak jebol di bawah 3.440. Ini masih jadi support kuatnya ya untuk saham Bank BRI. Jadi misal untuk besok masih merah ya, jangan buru-buru average down dengan jumlah yang banyak ya, apalagi kalau IHSG-nya juga merah. Ya takutnya bisa tiba-tiba kayak tadi atau kemarin pas tanggal 18 ya langsung terjun bebas 4% untuk IHSG, kan ada potensi untuk BBRI ke area supportnya 3440. Jadi ambil aja di area sini, atau
Kalau mau cari aman pasang buy limit ya di area 3440-an ini. Kalau mau masuk di area support, cuman nggak mesti kejemput sih. Ya kita ikuti aja marketnya gimana ya. Ya kalau kita lihat transaksinya hari ini sih kemungkinan untuk besok masih didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya yang masuk didominasi sebagian retail masuk sih. XI, XL ya, OD, CP masuk ya. Biasanya kalau retail masuk itu agak berat ya untuk harga sahamnya naik. Ya mungkin kalau naik itu cuma technical ribbon aja. Jadi buat teman-teman yang mau entry di saham Bank BRI untuk besok sih lihat IHSG-nya dulu ya. Kalau melihat nilai tukar rupiah hari ini kayaknya nggak bagus-bagus banget. Jadi mending gimana ya? Melemah ya untuk hari ini. Hari ini ada di level 16.500 ya. Jadi untuk rupiah melemah lagi nih. USD-nya menguat 0,40% dan rupiahnya melemah ya. Jadi agak perlu waspada sih untuk besok Selasa. Takutnya IHSG-nya merah dan saham perbankan tertekan lagi ya karena pelemahan rupiah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Sebelum market buka, nggak tersalahnya buat lihat indeks global, lihat nilai tukar rupiah, buat jaga-jaga aja. Untuk besok kalau di awal market merah tetap di sini untuk supportnya ya. Jadi kalau mau average down dengan jumlah yang banyak, jangan buru-buru, tunggu dekat area supportnya aja, mungkin lebih amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI, disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini cukup liquid, tadi sempat turun cukup dalam ya untuk saham BBCA. Sempat ke level 7.625 ya. 7625 harga terendah hari ini. Di pagi hari open gap bawah, jadi merah dulu, turun cukup dalam dan sempat naik. Ditutup surplus tipis 0,63% ke level 7950. Padahal untuk saham BBCA kan ya hitungannya fundamentalnya cukup kuat, profitnya naik terus, dan baru bagi dividen itu aja turunnya cukup dalam ya, dividen trapnya cukup dalam. Apalagi Bank BRI besok ya, kita lihat aja, semoga aja sih nggak dalam-dalam banget, cuman nggak ada yang tahu market ya, tetap waspada aja kalau IHSG-nya belum bersahabat. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BCA, transaksinya hari ini cukup volatile ya, cukup ramai ya, cukup liquid untuk BBCA. Volatilitasnya juga lumayan ya, kata tadi sempat naik turun cukup dalam syaratnya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini Bank BCA siapa yang masuk untuk asingnya ya, dan siapa yang keluar. Hari ini yang masuk broker-broker asing sih, yaitu AK 400M-an, CC, BK ya, jadi cukup ramai ini untuk asing hari ini di saham Bank BCA. Yang keluar KZ 433M, ZP 374M ini yang keluar ya, Netcell, RX, YU, Netcell, dan yang nampung juga asing loh, AK, CC, BK ya. Jadi ya didominasi asing sih. Untuk lokalnya seperti ini, jadi gimana ini untuk BBCA lokalnya agak nggak ngaruh ya ke harga sahamnya. Cuman hari ini didominasi asing, transaksinya cukup menarik sih. Kalau asing udah mulai mendominasi transaksi di saham-saham blue chip, ya semoga itu awal pertanda bagus ya. Apalagi kalau kita lihat volatilitasnya dan likuiditasnya hari ini di saham BBCA cukup bagus ya hitungannya. Walaupun tadi sempat turun dan ditarik naik lagi, itu pun asing yang nampung. Hari ini tanggal 24 Maret ini, AK, CC, BK, BP versi asing netbuy cukup banyak. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi awal yang bagus sih untuk saham BBCA. Kita lihat aja besok ya. Kalau rebound naik, resistannya masih di sini ya untuk sementara, karena kita nggak tahu apakah besok masih bisa buat low baru atau enggak. Maksudnya buat low baru di bawah harga terendahnya hari ini. Harga terendah hari ini kan di 7625 ya. Ya untuk besok mungkin dilihat di awal market sih. Kalau melihat transaksi hari ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa rebound.
apalagi kalau IHSG-nya juga hijau ya, cuman melihat nilai tukar rupiahnya yang melemah, di awal-awal market wait and see aja ya, lihat nilai tukar rupiahnya gimana, lihat IHSG-nya gimana. Kalau IHSG-nya nggak bagus dan BPSA ada potensi turun, ya kalau mau average down dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak, bisa tunggu di dekat supportnya di 7450 ya, mungkin mendekati level inilah. Atau pasang buy limit di area sini kalau takut nggak sempat buy ya ketika di atas sini, bisa pasang buy limit di area sini. Atau kalau mau nyicil-nyicil sih sebenarnya disclaimer ya, untuk BPSA ini fundamentalnya cukup solid dan pendapatannya naik terus, dan ya swasta yang cukup bagus ya sebenarnya untuk BPSA ini. Jadi kemungkinan sih kalau IHSG-nya rebound ya, ini saham-saham yang ada potensi naik cukup tinggi ya, apalagi kalau kita mengingat saham yang dengan market cap terbesar ya, sangat berpengaruh sih untuk BPSA ini. Asing udah mulai mendominasi, jadi semoga aja sentimennya bagus untuk beberapa hari ke depan. Kita tunggu aja ya untuk besok gimana. Lihat di awal market sih, kalau merah wait and see aja dulu, kalau mau average down tetap sedia cash. Mungkin seperti itu ya untuk saham BPSA. Support kuatnya masih di 7.450 ini, dan resistennya di 8.800. Mungkin yang mau swing atau takut ketinggalan kereta, ambil posisi buy, disclaimer, siapa tahu naik nanti target price-nya di sini kalau untuk swing. Cuman kalau turun, average down laginya nanti di area 7450. Mungkin skenario-nya seperti itu ya untuk saham BPCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini dibeli asing dan harga sahamnya ribuan. Setelah tadi sempat turun nyentuh area support ya, jadi untuk saham Bank BRI turun dulu tadi. Mungkin buat teman-teman yang sempat ambil posisi di area support ya lumayan sebenarnya floating profitnya ya, karena tadi pagi sempat open gap bawah, turun nguji area supportnya di 4.250 dan ngegas naik. Naiknya juga disertai asing masuk ya, jadi asing masuk juga cari momentum di area support-support potensialnya. Ya mungkin buat teman-teman yang juga ikut-ikutan entry ya lumayan ya, floating profit berapa persen ini dari harga dari area support 4250 ke 4460. Eh 5% sih. Oh iya ya, 5% ya. Ini dari 42 ya sekitaran 4% sih, 45. Lumayan ya berarti ya. Coba kita lihat untuk tren, oh ini ya. Misal di area support iya 4%-an. Jadi lumayan sih kalau scalpingan ya, jadi tetap sedia cash, ambil di area support, taking profit ketika profitnya udah lumayan ya, untuk scalpingan aja kalau IHSG-nya lagi nggak bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri, aslinya netbuy 105,3 M. Ya sebetulnya untuk kelas Bank Mandiri belum terlalu banyak ya, hati-hati aja soalnya untuk asing kadang tiba-tiba keluar ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 24 hari ini ada RX yang akumulasi 221 M, ZP netbuy 161 M, CC netbuy 138 M, dan yang keluar ini BK, KZ, YU, AK masih lumayan banyak ya. Jadi untuk transaksinya mirip-mirip seperti Bank BCA, didominasi oleh asing, cuman lebih banyak asing masuk ya kalau di saham Bank Mandiri, dan retail pada cut keluar. PD, YP, XL, NI, XI ya. Kenapa keluar di area support, harusnya masuk ya. Ya nggak tahu sih apa karena tadi IHSG-nya merah jadi mereka keluar. Ya sebenarnya kalau di Bank Mandiri di harga saat ini di hold lumayan berani ya. Lumayan berani sebenarnya, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Di harga 4460 sebenarnya agak nanggung, kalau mau nge-HK masuk itu agak nanggung ya, ini udah lumayan 4%-an lebih dari harga support, jadi
Untuk besok sih mungkin lihat di awal market ya. Kalau merah mending yang udah floating profit sebagian diamankan. Soalnya IHSG-nya lagi bearish ya. Cuman kalau naik target price-nya di sini 4730 ya, 4730. Kalau menurut saya sih lihat IHSG-nya aja ya. IHSG merah, sektor perbankan kemungkinan merah sih. Oh kok IHSG merah? Rupiah sama IHSG-nya dipantau dulu. Soalnya ini rupiahnya lagi melemah-melemahnya, lagi di atas-atasnya ya. Jadi agak rawan. Ya walaupun asing udah mulai mendominasi hari ini di saham-saham utama IHSG. Cuman ya sebagian masih keluar sih. Jadi belum pasti trennya bullish atau dalam waktu dekat atau enggak ya. Untuk besok sih pantau area support-nya aja ini dulu ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 4250 untuk saham Bank Mandiri minggu ini. Kalau sampai jebol di bawah itu nggak tahu ini ya apakah bisa ke 3400-an atau enggak ya. Semoga aja nggak jebol lah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, support kuatnya masih di sini 4250 ya. Hari ini tadi mantul naik di area support dan technical rebound. Untuk besok semoga aja bisa naik. Kalau naik target price-nya di sini di 4740 ya. Kalau gagal breakout mungkin akan sideways dulu seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang hari ini masih merah ya. Untuk saham Bank BNI merah. Turun 1,33% ke level 3720. Ya, ini saham-saham undervalue semua ini untuk ya IHSG ya. Jadi didominasi saham-saham yang fundamentalnya bagus, valuasinya murah, harga sahamnya di bawah. Ya kalau punya cash sih sebenarnya hajar aja ya. Kalau punya cash banyak, tapi jangan all in lah. Nggak direkomendasikan ya, takut terjadi sesuatu kan kita nggak tahu. Untuk Bank BNI, supportnya masih di sini ya. Untuk support kuatnya masih di 3270-an ya, atau 3300 lah, mendekati level itu kalau mau average down dengan jumlah yang banyak. Sebenarnya di harga 3720 nyicil-nyicil pun nggak terlalu masalah ya, udah cukup murah, tinggal nunggu IHSG-nya mulai rebound, ya itu potensinya juga cukup lumayan ini untuk saham BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI asingnya net sell 38M, dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya cukup volatile ya, cukup liquid juga untuk saham BBN ini. Cukup liquid, transaksinya juga sama didominasi asing. Hari ini sebagian masuk, sebagian keluar untuk asingnya. Untuk lokalnya sendiri net base ini kalau kita total ya cukup banyak yang masuk, dan retail masuk YP, XL, NI, XI pada masuk, padahal supportnya masih di bawah. Ini agak mengkhawatirkan atau enggak ini untuk saham BBNI. Mungkin untuk besok sih pantau apa ya, pantau rupiah juga ya untuk saham BBNI, mirip sama perbankan yang lain. Lihat rupiah, lihat IHSG. Kalau nggak bagus, wait and see aja dulu di awal market. Kalau tiba-tiba rebound naik sih, namanya untuk scalping dulu untuk saat ini ya, karena ya itu trennya masih bearish untuk IHSG. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBNI ya. Kalau naik sebenarnya resistennya lumayan tinggi, ada di 4.200-an, 4.250-60-an. Jadi kalau mau scalpingan nggak terlalu masalah sih. Yang penting tetap ada gasnya aja. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya, supportnya cukup dalam, resistennya juga cukup tinggi. Jadi disclaimer lah kalau mau scalpingan. Semoga aja besok volatilitasnya lumayan tinggi dan likuiditasnya juga cukup ramai. Jadi kalau mau scalpingan gampang gitu loh keluar masuknya ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang hari ini turunnya cukup dalam ya. Bahkan tadi sempat nyentuh area supportnya dan ditarik naik lagi. Ya mungkin yang scalpingan lumayan sih. Ambil di area support, naik floating profit lumayan, diamankan ya.
Ini ditutup minus, masih minus 3,10% ke level 4690. Dijaga tadi di area support 4550 untuk saham ASII. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ASII tanggal 24 Maret. Ya, ini aslinya net sell 13,7 M. Kalau kita lihat siapa yang narik ASII, yang fundamentalnya bagus dan harga sahamnya valuasinya udah murah ya untuk ASI ini 0,8 kalau nggak salah BBV-nya. Cuman emang lagi nggak mendukung aja ini untuk bursa kita ya. Kalau kita lihat di sini ada AK yang masuk ya, AK-nya versi asing, yang keluar juga broker-broker asing, BK, BB, DCYU-nya versi asing. Untuk transaksinya didominasi asing, jadi saham-saham blue chip hari ini udah mulai menarik ya, udah didominasi asing, jadi bukannya asing kabur, sebagian masuk loh mulai beberapa waktu terakhir. Jadi kesempatan sih mungkin buat teman-teman yang mau cari saham-saham pilihan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Indonesia mulai pulih dan mulai pulih ekonominya ya, mudah-mudahan. Nggak tahu gimana nanti kebijakan pemerintah. Masih agak berat sih sebenarnya, cuman positif aja lah, optimis ya. Untuk besok untuk ASI ini ya, untuk besok mungkin ini sih, kalau merah masih tunggu di 4550 ya kalau merah. Cuman kalau langsung hijau bisa break di atas 4730. Disclaimer buat teman-teman yang mau scalping, sebenarnya nyangkut di ASI di harga saat ini pun nggak terlalu masalah sih kalau belinya pakai uang dingin. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Untuk PTRO hari ini turunnya cukup dalam, cuman masih dijaga di area support 42450 ya. PTRO tadi sempat ke 2240, cuman ditarik naik lagi dan close di area supportnya dijaga sih. Valuasinya nggak murah, jadi ya sebenarnya kalau mau masuk di PTRO untuk scalping ya, ada sentimen-sentimen bagus seperti buyback atau gimana, ada volume buy-nya lumayan bagus. Disclaimer kalau mau entry untuk scalping ya, buat patokan masih sama support resistennya sih, walaupun kadang kalau jebol support cukup dalam ya itu resiko saham-saham yang volatilitas tinggi ya, resikonya seperti itu ya, nahan apa sih, kuat-kuat mental aja lah kalau nahan floating loss di saham-saham dengan volatilitas tinggi. Untuk supportnya ya ini harga penutupan itu di area support 2450 ya. Jadi untuk besok mungkin lihat di awal market secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTRO. PTRO hari ini tanggal 24 Maret itu aslinya keluar 4,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini PTRO hari ini tanggal 24 Maret nggak ada CC sih yang nampung 7 M-an, cuman nggak akumulasi banget ya. XL, scalpingan, YP, XI, jadi cukup banyak retail-retail yang scalpingan hari ini di saham PTRO. Yang nyangkut untuk lokalnya masih didominasi retail CCC, XI, NI, PD, nyangkut. NI masuk lagi. Coba kita lihat dari awal ya, dari awal bulan ini NI terus masuk. Ini udah net buy 600-an M ya. Mau buat apa kalau nggak dinaikin ya, kita tunggu tanggal mainnya ya. NI versi lokal. Rata-rata belinya di sini di 2966, berarti posisinya floating loss ya, 2966. Lumayan tinggi floating loss-nya ya, 2966 itu wah di sini. Jadi di atas resistennya ya 2966. Ya di area resisten ini sih. Jadi mudah-mudahan aja ya bisa jaga harga untuk NI. Nggak tahu gimana ya, kalau naik target price-nya di sini di 2900 itu resistennya. Dan kalau turun supportnya cukup dalam kalau secara Fibonacci di 1900. Jadi berapa
poin itu ya antara support sama resistennya. Volatilitas tinggi jadi ya gimana ya, untuk scalping aja lah, profit lumayan diamankan. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini juga merah ya, setelah kemarin hijau, hari ini merah ditutup minus 2,41%. Tadi sempat hijau, sempat turun. Jadi volatilitasnya juga cukup tinggi ini untuk saham TPIA. Kalau kita lihat, bentar, kita hapus dulu nih. Secara teknikal masih di sini ya, untuk resisten tertekannya berarti di sini, di 7150. Kali ini jebol ya, nggak bisa bertahan sih untuk hari ini di atas 7150 untuk saham TPIA. Kalau kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini, TPIA tanggal 24 net sell 11 eman untuk asingnya. Kalau kita lihat TPIA hari ini tanggal 24 Maret. Ya sebenarnya ada yang nampung sih, yaitu HP ya 29M, dan kemungkinan ini sih yang tadi bikin naik setelah nyentuh harga terendahnya. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa hijau ya, semoga aja sih bisa hijau. Kalau naik break di atas 7150 ngejar 7575 ya, mungkin buat teman-teman yang mau scalping trading kalau besok hijau dan bisa langsung break dan bertahan di atas 7150, disclaimer kalau mau entry. Kalau untuk scalping nanti target price-nya di sini dan antisipasi kalau turun lagi di bawah itu ya, nggak ada salahnya buat diantisipasi. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini tanggal 24 Maret merah, cukup dalam ya. PTR turun dalam, Brand juga turun dalam. Jadi untuk TPIA perlu hati-hati. Kalau kita lihat di sini untuk saham Brand gagal breakout setelah kemarin mencoba breakout gagal, hari ini juga gagal lagi, malah turun 8,79% ke level 5450 untuk saham Brand ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand hari ini tanggal 24 net sell 38M keluar. Jadi turunnya saham Brand didistribusi oleh asing, dan kita lihat siapa yang nampung hari ini di saham Brand. Dan hari ini tanggal 24 yang nampung ya masih didominasi broker-broker ini sih lokal ya. OD, XI, CC, PD, sebagian retail nampung. Untuk asingnya jualan ya, yang keluar BK, AK, CC, ZP. Jadi asingnya keluar, lokalnya nampung, harga sahamnya longsor. Lihat transaksi hari ini nggak terlalu bagus sih untuk saham Brand. Jadi untuk besok mending wait and see aja dulu di awal market, apalagi kalau merah ya. Untuk support terdekatnya ya harga terendahnya waktu itu di 4.600. Jadi kalau turun, tunggu di level 4.600, ada tanda-tanda pullback naik. Disclaimer kalau mau entry untuk scalpingan, mudah-mudahan bisa mantul seperti ini. Dan kalau jebol di bawah itu wait and see aja dulu, atau buat teman-teman yang sempat ambil posisi malah jebol support, jadi otomatis buat lo baru di bawah tanggal 18 Maret kemarin ya di cut aja ya, kalau mau di cut. Kalau tetap masih mau hold juga disclaimer ya, nyangkut juga ditanggung masing-masing soalnya. Oke, itu untuk saham Brand ya, pantau aja area 4.600 kalau besok merah. Ya transaksi hari ini nggak bagus-bagus banget sih, jadi di awal market wait and see aja dulu ya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani hari ini merah ya, langsung jebol support. Teknikalnya nggak bagus, nggak bisa bertahan di atas 9.000 untuk saham Pani. Valuasinya juga mahal ya, jadi kalau nggak saya prediksi udah di cut loss aja mending ya. Kalau turun terus agak ngeri sih. Kalau secara Fibonacci coba kita update ya, update support terdekatnya. Soalnya kalau langsung ke 2000 kan kayak gimana gitu. Kita lihat untuk area supportnya berapa terdekat, kita gunakan aja waktu itu rebound naik di sini, berarti support terdekatnya di 6.300
ya, 6.300 itu area support. Jadi kalau merah supaya di sini. Kalau lihat volatilitasnya cukup tinggi ya nggak menutup kemungkinan bisa dalam waktu dekat langsung ke area support ya. Jadi jangan buru-buru buat average down aja. Kalau nyangkut, kalau nggak mau cut loss ya. Cuman kalau mau entry, kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini gimana di saham Pani. Hari ini asingnya net buy loh 50 M-an, jadi ada yang nampung sebenarnya untuk asing. Yang keluar siapa? Yang keluar lokal ya, MG. Dan kalau kita lihat sebenarnya hari ini sebagian retail keluar sih, BD, CC, XL keluar. Untuk asingnya nampung. Nampung ya, hari ini asing masuk, retail keluar. Asing malah cenderung akumulasi loh, CC net buy 26 M. Untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa rebound ya, apalagi kalau kita lihat candle-nya. Tadi sempat turun cukup dalam ke area sini 7.300-an dan ada perlawanan naik. Ya kalau mau scalpingnya disclaimer ya, volatilitasnya juga cukup tinggi. Kalau besok naik target price-nya resisten di 9.270. Jadi ya buat patokan aja sih kalau naik mendekati area sini belum sempat taking profit tapi berat buat breakout mending diamankan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Pani. Di transaksi hari ini kayaknya ada potensi naik seperti ini. Kalau gagal breakout ya diamankan aja, takutnya kalau turun lagi dan distribusi lagi supportnya cukup dalam. Kalau masih bearish ya di sini ya, cuman lihat transaksi hari ini sih ada potensi technical rebound untuk Pani besok, mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI ya. WIFI hari ini juga turun cukup dalam, bahkan tadi sempat ke 1.700-an, tapi dijaga di atas supportnya ya. Di atas, pas di area support sih, bukan di atas support. Ini close-nya pas di area support 1830 itu di area support untuk saham WIFI. Untuk besok berarti lihat di awal market ya, ini kalau lihat teknikalnya seperti ini. Kalau di awal marketnya merah, ya tunggu di area 1540, cuman kalau langsung hijau, target price-nya di 2170-an. Nah, secara teknikal seperti itu, lihat di awal market. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, WIFI hari ini tanggal 24, net buy loh, asingnya net buy 11 M. Kalau kita lihat lebih detail, WIFI hari ini untuk transaksinya sih sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak, juga nggak ada yang akumulasi banyak ya. Market maker utamanya AK, net buy, dan ya sebagian retail keluar loh hari ini. AK, KI, XC, OD, SCC, YP. Jadi retailnya cut ya, keluar. Kayaknya nggak menutup kemungkinan bisa rebound ya. Dan kalau naik ya skenario seperti ini. Naik ini ya, nguji resistennya di 2150, 60, 70-an. Pantau aja area sini, kalau naik mendekati level ini berat buat naik lagi diamankan ya, nggak mesti ke area sini sih. Di 2100-an itu udah bisa dilihat bid overnya. Berat buat naik diamankan aja. Soalnya ini valuasinya juga nggak murah ya. Dan ya saham-saham seperti ini untuk scalping aja sih amannya. Oke, itu untuk saham BV. Selanjutnya kita akan cek saham Minah yang hari ini cukup volatile ya di area support resistennya. Jadi kalau TikTok kan ambil di support, taking profit di resisten ya sebenarnya lumayan ya. Kita lihat untuk besok. Untuk support resistennya masih sama. Kalau secara technical support di 123 dan resistennya di 155. Kalau lihat transaksinya hari ini Mina tanggal 24. Asingnya net buy 700-an juta. Lihat transaksinya hari ini Mina tanggal 24 sih didistribusi oleh XLPD ya. Jadi retailnya keluar loh. Cuman nilai transaksinya ya seperti ini. Jadi kalau mau scalpingan jangan banyak-banyak ya. Itu untuk saham Mina kayaknya masih ada potensi sideways seperti ini ya. Jadi kalau mau scalping target price-nya di sini di 155 berat buat naik diamankan aja. Itu untuk saham Mina dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.